warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Radiah. Saya guru pendidikan Pancasila di SMP 1 Atap Negeri Talun. Dalam video kali ini, saya akan menayangkan tentang praktik baik yang saya lakukan tentang Clash of Civics. Gamifikasi dari model pembelajaran tim games turnamen dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam Di perbatasan pembelajaran Cirebon pendidikan dan Pancasila. Kuningan, lahir Selamat sebuah ruang menyaksikan. belajar kecil yang menyimpan mimpi besar. Meski sulit akses internet, semangat murid dan guru di Desa Kubang membuktikan bahwa pendidikan bermutu tidak hanya lahir dari fasilitas, tapi dari tekad dan keikhlasan. Di era perkembangan teknologi, di mana siswa lebih mudah fokus terhadap layar, gadgetnya, dan juga game digital yang mereka miliki, kelas kini bukan satu-satunya tempat belajar bagi siswa. Kini saya paham, tantangan terbesar guru bukanlah mampu mengajarkan materi pembelajaran kepada anak, namun bagaimana guru itu sendiri dapat merangkul anak, membuat anak terlibat dalam setiap pembelajaran, dan mampu memenangkan hati para peserta didik, serta mampu menciptakan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful learning. Karena itu, saya percaya bahwa pembelajaran harus bergerak dari mengajar menjadi menghadirkan pembelajaran yang dekat dengan murid, di mana murid dapat mengalami, merasakan apa yang dia pelajari di dalam kelas. Melalui best practice ini, saya menghadirkan Clash of Civics, inovasi pembelajaran berbasis tim games turnamen yang memadukan nilai Pancasila dengan dinamika permainan. Mengecek kehadiran, kerapihan kelas, kelengkapan belajar peserta didik, serta menyanyikan lagu kebangsaan sebagai media peningkatan rasa nasionalisme peserta didik. Cek fokus peserta melalui ice breaking. Pembelajaran untuk melatih fokus siswa. Selanjutnya, peserta didik menyimak materi pembelajaran tentang penerapan sila-sila dalam Pancasila dan penjelasan tentang Clash of Civics. Peserta didik akan dibagi menjadi 5 kelompok secara heterogen. Tahapan yang pertama yaitu memorize. Masing-masing peserta didik harus mengingat informasi yang disediakan oleh guru dan membaginya ke dalam kelompok. Siswa hanya memiliki waktu 5 menit untuk memahami dan menghafalkan informasi yang terdapat dalam LKPD tersebut. Dalam fase ini, peserta didik dituntut untuk bekerja sama dalam menyelesaikan misi yang pertama. Setelah fase ini selesai, kita masuk ke fase 2 yaitu recall, di mana guru akan membagikan LKPD kosong yang akan mereka lengkapi setelah melewati fase yang pertama. Manajemen waktu dan kerjasama dalam kelompok akan sangat menentukan keberhasilan fase 1 dan fase 2. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta didik akan berpartisipasi dan berbicara mengeluarkan pendapatnya, menjadikan semua murid punya kesempatan untuk berbicara di depan umum dan menyampaikan apa yang ada di dalam benak. Fase ketiga yaitu eksamen, di mana peserta didik akan membuktikan jawaban yang mereka tulis itu apakah sesuai dengan informasi awal yang ia dapatkan atau tidak, dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan presentasi kali ini, kelompok lain diperbolehkan untuk menyanggah, menanggapi, atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi.
Kelompok yang dapat memberikan pertanyaan atau menanggapi kelompok lain akan mendapatkan poin tambahan dari poin awalnya. Hal ini tentu akan memberikan semangat kepada peserta didik agar kelompoknya bisa menang dan menjadi juara dalam games ini. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, guru akan menentukan siapa kelompok yang akan menjadi juara dalam permainan Clash of Civic ini. Setelah seluruh fase permainan Clash of Civic dilewati dengan baik, guru akan memberikan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Wayground. Kelebihan dari aplikasi berbasis digital Wayground, guru dapat menggunakan aplikasi ini tanpa membutuhkan gadget yang dimiliki oleh siswa. Siswa hanya perlu memegang barcode yang sudah disiapkan oleh guru, dan siswa dapat menjawab pertanyaan menggunakan barcode tersebut. Hal ini dapat mengatasi hambatan atau tantangan sekolah-sekolah yang memiliki akses internet yang belum memadai. Pada tahap akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan, menuliskan perasaan dan bagaimana kesan dari pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini. Hal ini berfungsi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan juga siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Hikmah dari kelas 7 SMPN 1 Atap Negeri Talun. Setelah belajar pendidikan Pancasila bersama Bu Mimin, saya merasa bahagia, ceria, dan bisa memahami pelajarannya. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Febrianto dari kelas 7 ingin menyampaikan fungsi pembelajaran PPKN dari ini. Saya merasa menyenangkan, bahagia, seru, dan lainnya. Saya dapat memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Dela Kirana. Saya dari kelas 7. Saya akan menyampaikan pembelajaran dari Mimin. Setelah belajar PPKN, saya merasa lebih memahami materi karena dengan kerja kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruang kelas berubah menjadi ruang bermain yang bermakna, maka peserta didik akan menyadari bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu hadir di sekitarnya dan tidak hanya di dalam buku teks saja, tetapi siswa dan siswi tersebut mampu mendalami apa makna dari sila dalam Pancasila tersebut. Saya, Mimin Radia, guru pendidikan Pancasila, menghadirkan pembelajaran yang bukan hanya diajarkan, tetapi dihidupkan.